migas itu kan bun ya, apa namanya, fungsi bun kan gitu, tusi bun kan gitu. Nah ini selain Menteri Keuangan juga menjalankan tusi bun, ada juga kementerian di luar Kementerian Keuangan yang menjalankan tusi bun. Misalnya ya Kementerian SDM, kemudian apalagi Menteri yang ada penerimaan bunnya kan gitu. Kemudian ini ada dua juga, pejabat kuasa pengelola PNBP sama, dan juga ada mitra instansi pengelola PNBP. Nah kemudian kalau pertanyaan, kalau Bun kira-kira di Menteri SDM apa kan gitu, untuk mitra kan gitu. Nah berdasarkan apa namanya diskusi kami untuk sementara ini terkait mitra ini di SDM kan ada SKK Migas ya. Ini bisa nanti difungsikan sebagai mitra instansi pengelola PNBP. Nah, itu contohnya. Tapi kalau di KL bisa juga nanti kementerian lembaga atau katakanlah Kemhan nanti menunjuk mitra untuk membantu pengelolaan PNBP. Katakanlah misalnya ada pengelolaan BUMN yang besar, itu misalkan nanti diserahkan oleh pihak ketiga yang membantu untuk mengelola aset-aset tersebut kan gitu. Nah itu bisa ditunjuk mitra instansi pengelola PNBP. Berikutnya next. Nah ini prinsip perencanaan PNBP ya. Jadi saat ini memang sedang pas waktunya ya. Kita diminta untuk menyusun target PNBP untuk tahun 2022. Januari ini harus disampaikan kepada Kementerian Keuangan Dirjen Anggaran. Pertama adalah rencana PNBP dalam siklus APBN. Ini dalam rangka penyusunan RAPBN dan atau RAPBNP, pimpinan IP PNBP wajib menyusun dan menyampaikan rencana PNBP atas bagian anggaran yang menjadi tugas dan kewenangannya kepada Kementerian Keuangan Dirjen Anggaran dengan mengikuti siklus APBN. Bapak Ibu sekalian, seluruh kementerian ini ada kewajiban untuk menyampaikan ya target PNBP untuk tahun 2002. Posisi saat ini Januari 2021. Di samping target tentunya Bapak juga diminta juga kan terkait dengan rencana belanja juga kan juga diminta sebagai pagu indikatif ya. Kalau di PNBP ini target PNBP. Nah kemudian apa itu rencana PNBP? Ini berupa target PNBP atau target dan pagu penggunaan PNBP. Jadi Bapak sekalian ini menyampaikan berupa target PNBP atau target dan pagu penggunaan PNBP. Karena ada KL atau kementerian lembaga yang hanya punya target PNBP-nya, tapi penggunaan dana PNBP-nya tidak ada. Jadi kalau tidak ada penggunaan dananya, hanya menyampaikan target PNBP saja. Tapi kalau ada penggunaan PNBP, berarti dia harus menyampaikan target dan pagu penggunaan PNBP. Kalau di Kementerian Pertahanan dan di TNI kan ada target dan pagu penggunaannya. Kemudian prinsip berikutnya adalah penyusunan rencana PNBP. Nah ini rencana PNBP disusun secara realistis, optimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jangan sampai target PNBP ini disusun secara asal-asalan angkanya kan gitu, kemudian tidak optimal padahal tahu bahwa ada penerimaan yang bisa diterima oleh negara itu secara optimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tentunya dengan aturan-aturan. Kalau ada PP tarifnya harus mengacu juga pada PP jenis dan tarifnya. Realistis ini banyak sekali Pak kejadian-kejadian seperti KL itu menyampaikan target PNBP-nya terlalu bukan terlalu rendah ya, tapi kurang optimal lah, kurang. Tapi begitu nanti pas realisasinya tinggi sekali kan gitu, hampir 1000%, 3000%. Nah itu kan artinya dalam membuat
rencana PNBP kan tidak realistis. Padahal sebenarnya dari sisi peraturan mungkin ada tarif yang ini bisa dibungut, kemudian dibungut, nah itu kan bisa dihitung sebagai dasar sebagai dasar target PNBP. Kemudian rencana PNBP merupakan hasil penghitungan atau penetapan PNBP yang diperkirakan akan diterima dalam 1 tahun anggaran yang akan datang, dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak sudah bisa kira-kira merencanakan kira-kira tahun 2022 ini berapa yang akan diterima oleh mungkin rumah sakit atau satker lain yang nanti itu bisa menjadi target PNBP. Kemudian penyusunan rencana PNBP dilakukan secara berjenjang naik sesuai klasifikasi menurut organisasi. Tentunya rencana PNBP ini harus disusun mulai dari persatker kan. Kemudian berjenjang naik ke atas, mungkin setelah satker mungkin ada eselon 1, kemudian eselon 1 disampaikan ke pimpinannya atau IP-nya, pimpinan IP kan gitu, menterinya. Kemudian penyusunan rencana PNBP wajib menggunakan aplikasi PNBP. Nah, ini sudah berlaku ya, sudah berjalan dengan baik terkait dengan aplikasi PNBP ini, dan saya kira semuanya sudah paham terkait dengan PNBP. Kemudian untuk yang target PNBP ini, target PNBP disusun berdasarkan jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP. Tentunya ini harus tetap mengacu kepada peraturan ya, PP-nya kan, PP jenis dan tarif PNBP. Kemudian akun pendapatan sesuai dengan bagan akun standar dan perkiraan jumlah volume yang menjadi dasar perhitungan PNBP dari masing-masing jenis PNBP. Kemudian faktor yang mempengaruhi perhitungan, mempengaruhi target PNBP seperti jumlah, volume, dan harga, dan sebagainya. Kemudian asumsi dasar ekonomi makro untuk jenis PNBP tertentu. Nah ini tidak semua ya. Asumsi dasar ekonomi makro itu kan kayak kurs, nilai tukar, kemudian inflasi, pertumbuhan ekonomi, harga minyak, suku bunga, dan sebagainya. Nah, ini hanya PNBP tertentu aja yang menggunakan asumsi dasar ekonomi makro. Tapi kalau untuk di lingkungan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan dan TNI kayaknya yang terkait dengan asumsi makro kayaknya nggak ada ya. Yang terkait dengan nilai tukar juga kayaknya, mungkin yang pertumbuhan kali ya. Pertumbuhan mungkin sedikit berpengaruh terkait dengan target PNBP. Nah, untuk yang 3B, ini pagu PNBP, pagu penggunaan, ini disusun mengacu pada persetujuan penggunaan dana PNBP. Tentunya yang sudah mempunyai izin penggunaan PNBP, KMK-nya harus mengacu pada KMK tersebut. Persetujuan penggunaan dana PNBP merupakan pagu tertinggi yang dapat diajukan pada rencana PNBP. Artinya, pagu itu hanya pagu tertinggi. Karena sekarang ini teman-teman dari anggaran bidang setiap tahun melakukan review terkait dengan penyerapan, penggunaan, dan sebagainya. Yaitu yang dipakai sebagai dasar pagu penggunaan untuk tahun yang diusulkan, direncanakan. Jadi katakanlah kalau Bapak mempunyai izin penggunaan 90%, ternyata realisasi penyerapan atau penggunaannya 70% atau 80%, mungkin nanti teman-teman APID pada waktu mereview belanjanya, itu dasar itu yang nanti akan digunakan. Makanya kami berharap, mohon Bapak Ibu sekalian terkait dengan penyerapan, ini kalau bisa maksimal, supaya nanti ke depannya terkait dengan izin penggunaan ini bisa digunakan secara maksimal. Berikutnya, next slide. Mas Fajar. Nah, ini rencana PNBP ini disusun secara realistis, tadi sudah saya sampaikan, optimal, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jadi realistis itu antara lain mempertimbangkan data historis, potensi, asumsi, informasi yang terkait yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian optimal itu apa kan gitu? Optimal itu jumlah PNBP yang paling baik yang bisa dicapai dalam suatu kondisi pada saat menyusun rencana PNBP. Katakanlah kondisi seperti ini ya, kondisi pandemi seperti ini kan, Bapak sudah bisa memperkirakan berapa sih kira-kira yang akan diterima di dalam penerimaan dalam masa pandemi ini kan. Dan kita sudah punya pengalaman tahun sebelumnya. Kemudian sesuai ketentuan perundang-undangan ini disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk memperhatikan rencana jangka pendek dan jangka menengah. Ini harus sesuai dengan PP, jenis dan tarif yang ada di lingkungan Kementerian Pertahanan maupun TNI. Next slide. Kemudian jenjang penyusunan rencana PNBP. Tadi sudah saya singgung sedikit di depan tadi. Jadi rencana PNBP ini disusun dan disampaikan secara berjenjang untuk setiap bagian anggaran yang terdiri atas rencana PNBP tingkat satuan kerja. Nah, ini mulai dari satker-satker di lingkungan Kemhan maupun TNI ini sudah harus membuat rencana PNBP kan. Rumah sakit A, rumah sakit B, dan sebagainya itu sudah harus membuat rencana masing-masing. Kemudian disampaikan ke rencana PNBP tingkat unit eselon 1. Saya nggak tahu di Kementerian Pertahanan ini apakah dari tingkat satker itu langsung ke Kemhan atau ada ke masing-masing UO dulu, baru kemudian disampaikan ke Renhan, baru disampaikan ke pimpinannya kan. Jadi itu fleksibel ya. Artinya kalau memang unit organisasinya seperti itu ya harus diikuti kan gitu. Kemudian rencana PNBP di tingkat IP, pimpinan instansi pengelola PNBP atau bagian anggaran. Jadi pimpinan instansi pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP ini menyusun rencana PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju rencana PNBP untuk 3 tahun anggaran setelah tahun anggaran yang direncanakan. Jadi kewajibannya selain mengajukan tahun yang direncanakan juga ada tambahan untuk 3 tahun ke depannya lagi. Ini dalam rangka MTBF ya, medium term MTBF 3 tahun ke depan kan. Jadi kalau saat ini Bapak harus menyampaikan rencana PNBP-nya tahun 2022 dan 3 tahun setelahnya, berarti 23, 24, 25. Berikutnya, next. Nah, ini penyusunan dan penyampaian rencana PNBP. Ini target PNBP disusun berdasarkan jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP. Kemudian perkiraan volume, jumlah volume yang menjadi dasar perhitungan. Kemudian asumsi dasar ekonomi makro, kemudian piutang PNBP yang diperkirakan akan tertagih pada tahun anggaran yang direncanakan. Nah ini Bapak Ibu sekalian juga harus menyampaikan piutang PNBP yang diperkirakan akan tertagih ya pada tahun anggaran yang direncanakan. Jadi kalau masih ada piutang, jadi pada tahun 2022 ini kira-kira berapa yang akan piutang yang bisa tertagih. Itu juga harus disampaikan. Kemudian hasil pengawasan PNBP antara lain berupa PNBP kurang bayar dan potensi PNBP yang selama ini belum dibungut kan gitu. Nah ini juga harus disampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin kalau nggak salah kami sudah koordinasi dengan Kemhan ya terkait dengan diklat-diklat yang selama ini belum ada dasar pemungutannya. Nah di dalam undang-undang PNBP yang baru ini maupun dalam PP ini sangat dimungkinkan terkait dengan diklat-diklat dapat diatur dengan
peraturan Menteri Keuangan atau peraturan KL kan, peraturan IP kan. Jadi nanti kalau memang itu belum ditetapkan dasar hukumnya, nanti bisa disampaikan ke Menteri Keuangan, nanti kita bahas mana yang akan dilaksanakan jenis layanannya, diklat apa, nah itu akan menjadi dasar nanti Bapak Ibu sekalian untuk menyelenggarakan diklat yang akan dilaksanakan kan gitu. Nah itu juga memberikan fleksibilitas ya terkait dengan diklat-diklat ini. Nanti apalagi diklat daring, diklat blended itu daring maupun tatap muka. Nah ini sangat dimungkinkan sekali bisa ditetapkan oleh pimpinan IP atau perka kalau itu memang badan, namun harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan terlebih dahulu. Nah, kami ini masih nunggu nih Pak Direktur terkait dengan diklat-diklat yang akan diusulkan. Karena itu sudah menjadi temuan BPK ya kalau nggak salah, ini bisa dipercepat kalau bisa supaya kita bisa tetapkan atau kita Menteri Keuangan untuk menyetujui terkait dengan layanan diklat tersebut. Kemudian penyampaian rencana PNBP. Nah ini dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan atau rancangan APBN perubahan, instansi pengelola PNBP wajib menyusun dan menyampaikan rencana PNBP atas bagian anggaran yang menjadi tugas dan kewenangan kepada Menteri Keuangan CIKI Dirjen Anggaran dengan mengikuti siklus APBN. Kemudian rencana PNBP mencakup rencana untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju PNBP untuk 3 tahun anggaran setelah tahun anggaran yang direncanakan. Jadi tahun 2022 ditambah dengan 2023 sampai 2005. Ini rencana PNBP disusun dan disampaikan secara berjenjang untuk setiap bagian anggaran yang terdiri atas. Tadi sudah saya sampaikan rencana PNBP untuk tingkat satker, kemudian tingkat eselon 1, kemudian tingkat instansi pengelola PNBP atau bagian anggaran. Next slide. Nah ini rencana PNBP dalam bentuk proposal ya. Pada waktu menyampaikan kepada IP, kepada Menteri Keuangan itu kan bentuknya proposal ya. Ini adalah isinya adalah pokok-pokok kebijakan PNBP. Kemudian perkiraan realisasi PNBP tahun berjalan ya. Kemudian target PNBP yang direncanakan dan rencana 3 tahun berikutnya. Kemudian justifikasi atas peningkatan atau penurunan target PNBP. Nah ini juga harus ada penjelasannya. Kalau peningkatan, katakanlah justifikasinya apa? Mungkin karena ada PP tarif yang baru atau karena ada potensi PNBP yang selama ini belum dipungut dengan adanya PP baru, ini bisa menambah. Kalaupun turun juga harus dijelaskan juga ini karena mungkin dalam kondisi pandemi, misalnya kalau di rumah sakit mungkin banyak orang yang enggan berobat ke rumah sakit, itu bisa juga. Nah, kemudian untuk ADK rencana PNBP ini sudah paham. Kemudian perkiraan realisasi penggunaan dana PNBP seperti saya sampaikan tadi. Perkiraan realisasi penggunaan dana PNBP ini kira-kira berapa? Kemudian pagu PNBP TA direncanakan dan TA berikutnya kan gitu. Kemudian penjelasan capaian kinerja PNBP 3 tahun terakhir. Nah ini juga harus ada penjelasannya. Jadi kinerjanya seperti apa, persentase, mungkin bisa penjelasannya bentuknya persentase, kemudian karena capaiannya mungkin kurang optimal, itu karena apa, itu juga harus ada penjelasan. Kemudian PNBP disampaikan kepada Menteri Keuangan CIKI Dirjen Anggaran dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh
sekjen garis miring atau pimpinan unit eselon 1 yang membidangi perencanaan pada instansi pengelola PNBP. Ini disampaikan oleh sekjen atau pimpinan unit eselon 1 yang membidangi perencanaan pada instansi pengelola PNBP. Selama ini kan kalau KL Kementerian Lembaga, IP-nya KL itu kan yang menyampaikan sekjen ya. Tapi di Kemhan ini kalau nggak salah dari Dijen Rehan ya, Bapak Ibu sekalian ya kalau nggak salah ya, yang menyampaikan ke Menteri Keuangan ya. Nah, mungkin di Polri mungkin juga dari Serena juga kali kalau nggak salah yang menyampaikan terkait dengan penggunaan target PNBP. Kemudian penyampaian proposal dilampiri dengan arsip data komputer rencana PNBP menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Ini sudah paham. Next, berikutnya. Nah, ini penyusunan rencana PNBP dalam rangka penentuan kapasitas fiskal. Jadi di sini memang terkait dengan kapasitas fiskal ini kan setiap tahun harus dilakukan ya. Ini dalam rangka penentuan kapasitas fiskal. Ini berapa sih penerimaan, berapa sih belanjanya kan gitu. Ini dalam rangka untuk menghitung atau postur tubuhnya seperti apa sih kan gitu. Nah, ini sekjen, sekretaris utama atau sekretaris atau pejabat eselon 1 setingkat menyampaikan rencana PNBP tingkat instansi pengelola PNBP kepada Menteri CQ Dirjen Anggaran paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berjalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, paling lambat bulan Januari ya. Jadi Januari berarti sampai akhir Januari itu sudah harus disampaikan kepada Menteri Keuangan CQ Dirjen Anggaran. Kemudian Dirjen Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelahan atas rencana PNBP. Jadi setelah Bapak Ibu sekalian nanti dari sekjennya atau unit eselon 1 yang membidangi perencanaan menyampaikan ke Dirjen Anggaran, nanti akan dilakukan penelahan atas rencana PNBP. Kemudian hasil penelahan Direktorat Jenderal Anggaran dituangkan ke dalam lembar rekomendasi hasil penelahan. Nanti akan ada semacam lembar rekomendasi ya, hasil penelaahan. Ini kalau kita lihat presentasinya kita tinggal gabung, tinggal tambahin. Hasil penelaahan menjadi salah satu bahan penyusunan hasil penelaahan menjadi salah satu Baik, terima kasih. Saya ulangi. Hasil penelaahan menjadi salah satu bahan penyusunan postur sementara dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal. Jadi hasil penelaahan tersebut ini akan menjadi bahan penyusunan postur ya, postur APBN ya. Sementara ya, ini dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal kan gitu. Jadi nanti di dalam seluruh penerimaan dan seluruh belanja nanti kan akan ketahuan ya berapa sih kira-kira defisit, berapa kemudian untuk menutup defisit dengan apa dan sebagainya. Nah itu yang dalam rangka seperti kapasitas fiskal tadi kan gitu. Kemudian penyampaian hasil penetapan rencana PNBP dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Anggaran kepada Sekjen, Sekretaris Utama, Sekretaris Pejabat Eselon 1 setingkat pada instansi pengelola PNBP. Jadi nanti setelah ada penetapan di dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal, nanti akan ada penyampaian hasil penetapan rencana PNBP ya. Gue di Satkes, gue di ruangan, aku lagi Zoom, gue di ruangan, ya. Jadi nanti akan ada surat dari Dirjen Anggaran kepada Sekretaris Sekjen atau Sekretaris Utama atau pejabat eselon 1 ya pada instansi pengelola PNBP. Kemudian rencana PNBP sementara dimaksud merupakan
rencana bersifat dinamis sampai dengan penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Jadi nanti angka yang disampaikan itu merupakan masih sementara ya. Ini bisa berubah. Sampai Mei itu nanti angka-angkanya masih bisa berubah. Memang kalau ada katakanlah misalnya perubahan ya, perubahan kebijakan fiskal maupun dari kebijakan sektoral dari masing-masing menterinya ya. Tentunya ini terkait dengan kebijakan pemerintah secara nasional ya. Ini angkanya masih bisa berubah. Berikutnya, next. Nah, kemudian sekretaris sekjen atau pejabat eselon 1 setingkat ini menyampaikan penyusunan, ini setelah penyesuaian ya, menyampaikan kalau ada perubahan ya, menyampaikan penyesuaian atas rencana PNBP kepada Menteri CG Ditjen Anggaran dengan dilengkapi paling sedikit penjelasan atas perubahan rencana PNBP berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR dan atau perubahan kebijakan pemerintah. Jadi nanti setelah disampaikan kepada kepada DPR, nanti akan ada perubahan tentunya. Bisa juga tetap, bisa juga berubah kan. Nanti itu harus disampaikan kembali setelah ada kesepakatan dengan DPR tentunya. Kemudian Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penilaian atas penyesuaian rencana PNBP. Dari hasil penilaian Direktorat Ditjen Anggaran dituangkan ke dalam lembar rekomendasi hasil penilaian. Kemudian hasil penilaian dimaksud merupakan salah satu bahan dalam rangka penyusunan postur rancangan Undang-Undang APBN dan mendapatkan penetapan dari Menteri Keuangan. Jadi nanti setelah dibahas dengan DPR, kemudian disampaikan kembali ke Menteri Keuangan Ditjen Anggaran, kemudian dilakukan penilaian, kemudian itu disusun postur untuk rancangan Undang-Undang APBN-nya. Jadi ini sudah menjadi postur APBN ya, postur Undang-Undang APBN. Nah, penyampaian hasil penetapan rencana PNBP dilakukan melalui surat Ditjen Anggaran kepada Sekjen, Sekretaris atau eselon, pejabat eselon 1 setingkat pengelola PNBP. Jadi nanti akan ada setelah dilakukan postur tadi, Ditjen Anggaran akan menyampaikan hasil penetapan rencana PNBP dari Ditjen Anggaran kepada Sekjen atau pejabat setingkat eselon 1 pada IP. Kemudian rencana PNBP bersifat dinamis sampai dengan rancangan Undang-Undang APBN disampaikan pemerintah kepada DPR kan. Nah, itu masih bisa berubah ya, sampai benar-benar itu disampaikan kepada DPR. Jadi sebelumnya ini kan prosesnya dari penyusunan kemudian menjadi bahan nota keuangan. Kalau di belanja itu dari pagu indikatif, kemudian pagu pagu indikatif, pagu anggaran, nah kemudian sampai pagu alokasi kan gitu. Next, berikutnya. Nah, ini pemutakhiran rencana PNBP. Ini dalam hal terdapat perubahan rencana PNBP sebagai akibat ditetapkannya rancangan Undang-Undang APBN menjadi Undang-Undang APBN, instansi pengelola PNBP melakukan pemutakhiran rencana PNBP. Jadi setelah ditetapkan tadi dari rancangan menjadi undang-undang, ini IP melakukan pemutakhiran rencana PNBP. Kemudian Sekjen, Sekretaris atau pejabat eselon 1 setingkat menyampaikan hasil pemutakhiran rencana PNBP kepada Menteri
CIKI, Dirjen Anggaran, paling lambat 1 minggu setelah Undang-Undang APBN ditetapkan. Kemudian Dirjen Anggaran melakukan penelitian atas pemutakhiran rencana PNBP, kemudian hasil pemutakhiran rencana PNBP digunakan sebagai bahan penyusunan rincian pendapatan dalam peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Hal ini sudah menjadi undang-undang, harus segera dilakukan pemutakhiran, kemudian disampaikan ke Dirjen Anggaran lagi, kemudian itu yang hasil pemutakhiran itu yang nanti digunakan sebagai bahan penyusunan rincian pendapatan dalam peraturan Presiden dalam rincian APBN. Jadi memang prosesnya setelah nanti Undang-Undang APBN ditetapkan, kemudian kan harus diikuti dengan peraturan Presiden ya yang mengatur rincian daripada APBN. Next, berikutnya. Nah, ini pada prinsipnya sama ya, perubahan rencana PNBP ini dalam rangka APBN perubahan. Prosesnya sama seperti yang tadi, cuman ini kalau ada APBN perubahan. Jadi beberapa tahun terakhir kan tidak ada APBN perubahan ya. Mungkin ini kita lewatin aja karena langkah-langkahnya sama. Next, berikutnya. Berikutnya. Nah, ini terkait dengan perubahan rencana PNBP ya. Ini sebagai akibat perubahan postur APBN atau revisi anggaran. Jadi pemerintah dapat melakukan perubahan anggaran belanja pemerintah pusat tahun berjalan sesuai dengan kewenangannya kan. Ini perubahan dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Ini revisi anggaran ya. Dalam hal perubahan berupa perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP, IP PNBP melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data rencana PNBP dengan dokumen penganggaran. Ini sinkronisasi dan pemutakhiran data menggunakan sistem informasi yang dikembangkan Kementerian Keuangan dan atau sistem informasi yang dikembangkan oleh IP yang terkoneksi atau terintegrasi dengan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Ini kalau kita lihat tahun lalu, ini sebenarnya prosesnya seperti yang tahun lalu ya, 2020 kemarin kan ada Undang-Undang APBN, kemudian ada Perpres 54 ya, kemudian Perpres 54 berubah lagi menjadi Perpres 72 kan gitu, baru realisasinya kan. Nah itu prosesnya intinya seperti itu. Berikutnya, next slide. Nah, ini ada hal khusus ya, dalam hal perencanaan PNBP. Ini dalam hal pimpinan instansi pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP tidak menyampaikan ya, rencana PNBP, penyesuaian rencana PNBP dan atau pemutakhiran rencana PNBP, Menteri menyusun dan menetapkan rencana PNBP untuk RAPBN. Tadi sudah disinggung oleh Pak Direktur ya. Kalau sampai tidak menyampaikan, ya udah Menteri Keuangan nanti akan menyusun dan menetapkan sendiri rencana PNBP untuk IP-nya atau KL-nya, Kementerian Lembaganya kan. Nah, ini dalam hal pimpinan instansi pengelola PNBP atau pejabat kuasa tidak menyampaikan perubahan rencana PNBP, Menteri Keuangan menyusun dan menetapkan rencana PNBP untuk menyusun rancangan perubahan APBN. Jadi sama APBN maupun APBNP, kalau dua-duanya tidak menyampaikan, ya Menteri Keuangan nanti akan menyusun dan menetapkan sendiri. Next slide berikutnya. Nah, ini alur rencana PNBP dalam siklus APBN. Yang pertama adalah penyusunan rencana PNBP KL. Jadi tugasnya pimpinan IP di sini adalah
menyusun dan menyampaikan rencana PNBP untuk tahun yang direncanakan dan perakiraan maju rencana PNBP untuk 3 tahun setelah tahun yang direncanakan. Kemudian rencana dimaksud dituangkan dalam proposal rencana PNBP KL termasuk ADK ya. Ini disampaikan ke Menkyu ya. Siklusnya alurnya seperti itu. Kemudian Dirjen Anggaran melakukan penelaahan atas rencana PNBP, kemudian disampaikan kepada dari Dirjen Anggaran hasil penelaahan kemudian menjadi rencana PNBP tahun yang direncanakan untuk menyusun kapasitas fiskal ya pada bulan Februari berdasarkan penelaahan dari hasil dari penelaahan tadi menjadi dasar penyusunan kapasitas fiskal ya. Kemudian langkah berikutnya adalah memasuki fase penyusunan rencana PNBP. Nah ini dari sini masih bisa berubah kalau memang itu ada perubahan kebijakan atau perubahan mungkin ada PP baru ya, mungkin ada kadang-kadang kan PP jenis dan tarif itu kan mungkin terbit baru pertengahan tahun atau bulan Maret, April dan sebagainya. Itu karena ada perubahan seperti itu, terbit seperti itu harus segera disesuaikan. Nah kemudian di rencana PNBP di atas digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan RAPBN antara pemerintah dan DPR. Nah ini kan digunakan sebagai bahan pembicaraan atau rapat kerja dengan pemerintah dan DPR, rapat pendahuluan lah dulu biasanya bilangnya seperti itu. Kemudian dari kesepakatan antara pemerintah kemudian dibawa ke DPR ya, berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR dan atau adanya perubahan kebijakan pemerintah, pimpinan IP PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP melakukan penyesuaian atas rencana PNBP. Jadi kalau memang ada perubahan kebijakan dan sebagainya ini masih bisa berubah di dalam pembahasan. Dalam pembahasan DPR bisa juga nanti disampaikan di pembahasan bahwa akan ada perubahan kebijakan. Nah kemudian dari situ kemudian disampaikan ke IP, ini menyampaikan penyesuaian atas rencana PNBP kepada Menteri paling lambat bulan Juni. Ya. Jadi kalau ada perubahan disampaikan lagi ini ke Menteri Keuangan paling lambat bulan Juni. Kemudian Menkyu Dirjen Anggaran menelaah dan menetapkan Menteri melakukan penelaahan terhadap penyesuaian atas rencana PNBP. Nah, nanti Menteri Keuangan akan Dirjen Anggaran akan melakukan penelaahan ya atas perubahan tersebut, penyesuaian tersebut. Kemudian Menteri menetapkan rencana PNBP untuk menyusun RUU APBN pada bulan Juli ya, berdasarkan hasil penelaahan. Jadi hasil penyesuaian tersebut ini digunakan oleh Menteri untuk menyusun RUU APBN. RUU APBN. Kemudian disampaikan kepada pimpinan IP ya melakukan pemutakhiran atas rencana PNBP berdasarkan rencana PNBP yang telah ditetapkan dalam APBN, kemudian menyampaikan hasil pemutakhiran atas rencana PNBP kepada Menteri paling lambat 1 minggu setelah APBN ditetapkan. Jadi setelah Undang-Undang APBN ditetapkan. Ya tadi pada waktu Menteri menyampaikan ke pimpinan IP tadi, tentunya sudah ada fase pemutakhiran ya, itu sudah ada kesepakatan antara pembahasan pemerintah dan DPR ya. Next, berikutnya. Ini sebenarnya waktu ya, terkait dengan batas waktu penyampaian. Jadi tahapan rencana PNBP adalah ada penyusunan, penyesuaian, dan pemutakhiran. Kalau penyusunan itu batas akhir penyampaian Januari ya. Kemudian waktu penetapan itu Februari. Setelah ada
penelahan. Kemudian kalau penyesuaian itu batas akhirnya bulan Juni, ini berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan. Ini dulu rapat pendahuluan, rapat kerja pendahuluan biasanya. Ini baik itu RAPBN atau adanya perubahan kebijakan pemerintah. Kemudian ini waktu penetapannya di bulan Juli. Kemudian untuk pemutakhiran ini paling lambat 1 minggu setelah APBN ditetapkan. Ya. Kemudian hasil pemutakhiran digunakan sebagai dasar sebagai bahan penyusunan rincian pendapatan dalam Perpres APBN. Jadi kan Perpres kan ada rinciannya yang ditetapkan oleh Presiden. Berikutnya. Nah ini ada problematika ya yang menurut hasil review dari teman-teman di Kementerian Keuangan di kami. Ini problematika perencanaan PNBP di Kemhan TNI kan ya. Terdapat potensi PNBP antara lain ya, PNBP pada pemanfaatan BUMN dan penggalian potensi PNBP lainnya seperti sesuai fungsi, misalnya PNBP pada diklat seperti saya sampaikan tadi ya. Kemudian pengelolaan data, ini masih terdapat perbedaan data target PNBP dengan DIPA ya. Kemudian penyampaian data target dalam rangka pelaksanaan revisi anggaran masih sering berbeda antara data di Satker dengan data Kemenku. Nanti kami minta ini penjelasan dari Mas Fajar. Kemudian detailnya nanti minta Mas Fajar untuk menjelaskan. Kemudian penyusunan rencana PNBP yang lebih realistis nih, atau akurat nih ya. Penyusunan rencana PNBP, target dan pagu masih dapat dikatakan belum realistis ya, akurat, mengingat masih banyaknya revisi anggaran yang dilakukan oleh satker-satker di lingkungan Kemhan TNI. Next. Nah ini terkait dengan penggunaan PNBP, tadi perencanaan penggunaan sekarang. Ini pertimbangannya, ini dalam undang-undang PNBP. Jadi terhadap usulan penggunaan dana PNBP, Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal, dan atau kebutuhan pendanaan dari pendanaan instansi pengelola PNBP. Kemudian untuk apa kan itu? Penggunaan PNBP dapat digunakan oleh instansi pengelola PNBP untuk unit kerja di lingkungannya dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan atau peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP atau kegiatan lainnya dan optimalisasi PNBP. Ya, ini sangat dimungkinkan ya terkait dengan penggunaan PNBP ini digunakan oleh antar satker bisa, antar unit eselon 1 bisa, tapi tetap di dalam instansi yang sama. Kemudian kewajibannya, ini penggunaan dana PNBP dapat dilakukan dengan tetap memenuhi ketentuan seluruh PNBP wajib disetor ke kas negara dan dikelola dalam sistem APBN. Jadi harus disetor terlebih dahulu PNBP-nya ke kas negara, baru bisa digunakan. Next. Nah ini terkait dengan perbedaan rezim penggunaan PNBP antara sebelum dan sesudah Undang-Undang PNBP. Ini ada perbedaannya ya. Yang sebelah kiri ini Undang-Undang PNBP yang terbaru, Undang-Undang PNBP nomor 9. Ini yang sebelah kanan, ini penggunaan PNBP. Ini penggunaan PNBP. Ini sebelum Mas Fajar. Siapa? Yang kiri ini sebelumnya, kanan setelah, Pak.
Oh iya ya belum. Oke oke. Saya salah baca. Ya ya. Yang sebelah kiri ini sebelum Undang-Undang PNBP yang baru. Kalau yang sebelah kanan tuh yang penggunaan PNBP sesuai dengan Undang-Undang PNBP. Tadi saya pikir ini Undang-Undang nomor 20 tahun 2097. Oke oke oke. Iya, makasih. Ini hanya dapat digunakan oleh PNBP fungsional. Pemanfaatan BMN tidak dapat digunakan karena merupakan PNBP umum. Kalau yang Undang-Undang PNBP nomor 20 tahun 97 atau sebelum Undang-Undang PNBP yang baru, ini hanya fungsional yang bisa digunakan. Nah, Undang-Undang yang baru ini, Undang-Undang PNBP yang baru nomor 9 tahun 2018, ini tidak dikenal lagi istilah PNBP fungsional maupun PNBP umum. Jadi semuanya bisa digunakan. Jadi terkait dengan pemanfaatan BMN yang selama ini Bapak Ibu sekalian hanya menyetor saja, nanti ini bisa digunakan, dimintakan izin untuk penggunaan PNBP. Misalnya untuk perawatan, untuk pemeliharaan gedung dan sebagainya. Kemudian hanya dapat digunakan oleh satker penghasil PNBP. Kalau dulu kalau satker A yang menghasilkan PNBP, ya bisanya ya hanya satker A itu aja yang bisa menggunakan kan. Nah, kalau yang sekarang undang-undang yang baru ini dapat digunakan oleh unit penghasil dan lintas unit pada instansi pengelola. Artinya ini bisa digunakan oleh lintas satker ya, tapi tetap harus di dalam instansi yang sama. Instansi Kemhan, TNI kan. Tidak bisa digunakan di luar itu. Misalkan antar satker, misalnya katakanlah antar rumah sakit, ini bisa juga kan. Mungkin rumah sakit A, mungkin dia PNB-nya besar, kemudian rumah sakit ini yang bukan BLU ya, maksudnya yang non BLU ya, ini bisa digunakan oleh satker atau rumah sakit yang mungkin kekurangannya ini bisa. Kemudian sifatnya lebih terbatas, dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP. Ini hanya terbatas, penggunaannya itu hanya sudah dibatasin kan. Nah ini penggunaan PNBP dengan undang-undang baru ini lebih luas kan. Ini dapat digunakan untuk menyelenggarakan pengelolaan PNBP dan atau peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan atau kegiatan lainnya. Jadi untuk satker-satker yang tidak menghasilkan PNBP pun mereka juga bisa menggunakan PNBP-nya. Dari satker penghasil yang mungkin ada kelebihan dana PNBP ini bisa digunakan oleh satker yang tidak menghasilkan PNBP. Kemudian keputusan persetujuan penggunaan PNBP ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan KMK. Nah, untuk yang undang-undang baru ini keputusan penggunaan PNBP ditetapkan dengan surat persetujuan PNBP dapat berupa surat ketetapan atau KMK. Artinya ini fleksibel ya, lebih cepat dibanding dengan izin penggunaannya dengan rezim yang lama harus KMK. Keputusan Menteri Keuangan. Kalau PNBP, Undang-Undang PNBP yang baru ini cukup dengan persetujuan surat Menteri Keuangan kan. Nah, kalau KMK kan harus dibahas dengan legal drafting dan sebagainya itu kan. Kalau surat persetujuan Menteri Keuangan cukup dari nota persetujuan draft surat persetujuan Menteri Keuangan itu sudah menjadi dasar izin penggunaan. Tapi kalau memang masih KMK itu bisa dilakukan revisi nanti di dalam permen ya kalau nggak salah ya, nanti akan diatur setelah berapa tahun nanti akan diganti dengan persetujuan surat persetujuan Menteri Keuangan. Jadi ini lebih cepat tentunya. Yang kemarin yang sudah ada surat persetujuan Menteri Keuangan itu dari Kejaksaan, itu bentuknya bukan KMK tapi surat persetujuan Menteri Keuangan. Berikutnya next. Nah ini alur persetujuan Menteri Keuangan ya, alur proses persetujuan Menteri Keuangan. Jadi di sini pimpinan IP PNBP mengusulkan penggunaan dana PNBP kepada Menteri Keuangan ya. Ini usulan penggunaan dana PNBP ini dengan melampirkan latar belakang urgensi penggunaan dana PNBP,
kemudian jenis PNBP yang akan digunakan beserta proyeksi PNBP yang dihasilkan selama 3 tahun, kemudian rincian belanja dari sumber dana PNBP selama 3 tahun, dan dokumen pendukung terkait lainnya, ini jika ada ya. Dalam hal diminta tambahan dokumen pendukung yang menyampaikan pejabat eselon 1, tidak perlu pimpinan IP lagi, jadi cukup dengan sekjen atau eselon 1 yang membidangi perencanaan tentunya. Gimana? Hasilnya gimana? Nah, Hasilnya gimana? Apa pakai laptop aja kali ya? coba pakai laptop aja kok. Nah, kalau Laptopnya ada mana? petunjuknya diskusikan dulu. Tes pakai laptop itu. Ya. Laptop. Kemudian Dirjen Anggaran ini menelaah dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ya. Dalam ini Menteri Keuangan Ceki Dirjen Anggaran melakukan penelaahan dengan mempertimbangkan satu adalah kondisi keuangan negara. Ini penelaahan secara selektif untuk besaran dan jenis kegiatan yang akan dibiayai oleh penggunaan dana PNBP dengan cara mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan membiayai belanja negara kan. Jadi tentunya ini kalau katakanlah ada mengusulkan penggunaan dana 90% ya belum tentu nanti disetujui oleh 90%, kan akan ada review dari teman-teman di PNBP dan teman-teman anggaran bidang ya yang membidangi sektoralnya, itu yang nanti akan membahas. Kemudian kebijakan fiskal ini berpedoman untuk peningkatan kapasitas pendapatan negara dan kebijakan prioritas untuk pengalokasian belanja pada bidang atau sektor tertentu. Ini terkait juga dengan mandatory spending ya. Dari mandatory spending itu kan katakanlah kayak dana pendidikan ya. Dana pendidikan itu 20%, kemudian dana kesehatan ya, itu 5% dari total penerimaan dalam negeri kan itu. Kemudian sekarang ada lagi dana desa, itu juga harus dipertimbangkan juga kan gitu. Karena itu sudah sudah wajib atau mandatori ini belanja-belanja tersebut. Nah ini kami pada waktu melakukan review tentunya juga harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Kemudian kebutuhan pendanaan instansi pengelola PNBP ya. Ini didasarkan atas kebutuhan pelayanan PNBP yang menjadi prioritas utama untuk dibiayai dalam instansi pengelola PNBP. Jadi ini terkait dengan prioritas ya. Kira-kira apa sih prioritas yang akan dibiayai dengan dalam rangka pengelolaan PNBP? Tentunya ini prioritas itu yang tentunya nanti PNBP yang bisa mengenerate penerimaan lagi kan gitu. Nah itu yang menjadi prioritas. Ini saya keluarkan belanja sekian, nanti PNBP-nya tentunya akan meningkat. Kalau mungkin dari rumah sakit kata seperti itu, mungkin dengan banyaknya belanja modal ya untuk peralatan dan sebagainya, semakin canggih rumah sakitnya, orang yang berobat semakin banyak. Nah itu mungkin salah satu contoh aja ya prioritas terkait dengan biaya yang digunakan oleh biaya dari PNBP. Kemudian ini selain mempertimbangkan di atas, Menteri dapat melakukan penelaahan berdasarkan kelayakan atau kepatutan jenis PNBP yang dikelola. Ini dasarnya Menku untuk analisis boleh tidaknya jenis PNBP yang digunakan. Kemudian jenis PNBP pemanfaatan BMN. Ini tentunya nanti kami akan koordinasi dengan teman-teman dari DJKN ya pada waktu membuat atau melakukan review atau analisis terkait dengan besaran izin penggunaan. Dalam hal dibutuhkan dokumen pendukung, tambahan dapat meminta kepada IP. Nah, kemudian dari hasil penelaahan dari Dirjen Anggaran, kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan, ini selaku pengelola fiskal memberikan keputusan terkait usulan penggunaan dana PNBP. Jadi di sini Menteri Keuangan akan memberikan surat persetujuan atau penolakan kan gitu.
Jadi jenis PNBP yang dapat, kalau persetujuan nih, jenis PNBP yang dapat digunakan, besaran presentasi penggunaan dana PNBP, atau pola penggunaan dana PNBP. Mungkin presentasinya katakanlah bisa 70%, 80%, 90%. Nah, itu kemudian polanya apakah ini secara terpusat atau tersebar atau per satker dan sebagainya. Ini bisa juga. Kemudian kalau dari surat penolakan tentunya disertai dengan dasar atau alasan penolakan penggunaan dana PNBP. Ya, mungkin bisa juga Menteri Keuangan menolak karena dalam rangka masih kondisi pandemi, dari sisi kapasitas fiskal belum memungkinkan kementerian lembaga untuk menaikkan izin penggunaannya. Kan sudah ada pengalaman ya, tahun 2020 kemarin ada KL yang mengusulkan kenaikan izin penggunaan, ditolak dengan alasan memang kondisi keuangan negara masih belum memungkinkan. Berikutnya, next. Nah, ini problematika penggunaan PNBP Kemhan. Nanti kami minta Mas Fajar bisa menjelaskan. Ini terdapat 2 jenis PNBP dengan besaran yang berbeda pada layanan kesehatan. Ini yang pertama PNBP Yamasum, pelayanan masyarakat umum sesuai dengan tarif PP sebesar 98,0% dan PNBP dari BPJS ini kapitasi dan non kapitasi sebesar 99,99%. Kemudian permasalahannya ini masih terdapat revisi pergeseran pagu penggunaan PNBP antara Yanmasum dengan BPJS di Kanwil BJBB ya. Kemudian data target PNBP di DIPA berbeda dengan di PNBP. Ini pembahasannya terkait dengan revisi pergeseran pagu penggunaan PNBP, perlu kiranya diberikan pemahaman pada Satker agar tidak melakukan revisi pergeseran antara Yamasum dengan BPJS karena dapat mengakibatkan perubahan target PNBP di mana kewenangan perubahan target merupakan kewenangan DJA atau Kemhan mengusulkan perubahan atau penyamaan izin penggunaan PNBP agar lebih fleksibel ya. Perlu sinkronisasi data target antara DIPA dengan TPNBP, mengingat saat ini dimungkinkan revisi penambahan pagu PNBP dikarenakan kelebihan target PNBP di mana data yang menjadi dasar revisi adalah target PNBP pada TPNBP. Nanti minta tolong Mas Fajar nanti untuk menjelaskan detailnya. Berikutnya, next. Terima kasih, sudah selesai ini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, rekan saya akan menjelaskan terkait dengan problematika yang terjadi di Kemhan dan TNI. Mas Fajar, monggo silakan Mas Fajar. Ya Pak, kalau boleh mohon izin Pak, ada Bu Evi juga Pak, Bu Evi terlebih dahulu mungkin Pak mohon izin. Bu Evi, monggo Bu Evi. Baik Bapak, Fajar juga nggak apa-apa Fajar sebenarnya. Mohon izin. Mungkin ya terlambat Pak, tadi agak susah masuk karena sudah penuh sepertinya partisipannya. Baik, silakan. Mungkin izin Pak, Bapak Ibu melanjutkan mungkin sedikit, memang ada beberapa permasalahan ya, mungkin yang terkait dengan penggunaan, tadi juga di perencanaan juga ada. Di penggunaan ini memang beberapa hal yang coba kami inventarisir gitu ya, pada saat terutama memang pada saat proses revisi anggaran gitu. Hal ini dipicu oleh beberapa tadi karena pertama memang di Kemhan ini kan terdapat 2 jenis besaran izin penggunaan PNBP ya, yaitu ada yang 98% yaitu untuk PNBP Yanmasum dan 99,99% gitu ya, atau sesuai kebutuhan sebenarnya untuk PNBP BPJS baik yang kapitasi maupun non kapitasi. Nah sering gitu ya pada saat pengajuan revisi anggaran, pada saat itu mengajukan revisi pergeseran
pagu penggunaan PNBP antara Yanmasum dengan BPJS yang dilakukan oleh satker-satker di Kanwil DJPB gitu ya. Kemudian sering pula data target gitu ya di antara di DIPA dengan di TPNBP ini tadi di permasalahan target ya udah disinggung juga sama Pak Gunawan ya. Ini jadi satu permasalahan, seringkali data target PNBP di antara DIPA dengan TPNBP itu berbeda gitu. Mungkin ini dua permasalahan ini yang sebenarnya ingin kita coba urai Pak ya gitu ya. Untuk yang data target, mungkin yang kedua dulu nih, data target PNBP di DIPA dengan TPNBP, sebenarnya kemarin Pak Direktur sudah menyampaikan surat ya Pak ya, kita meminta untuk teman-teman dari KL semua itu, terutama untuk KL yang sifatnya terpusat itu menyampaikan data target PNBP di TNPNBP per satker gitu. Kemudian selain kalau untuk Kemhan kan memang di TPNBP dia sudah belum per satker ya Fajar ya untuk TPNBP-nya ya untuk Kemhan pun ya. Nah, sudah Bu, mungkin sudah per satker Bu. Sudah per Semuanya satker ya kalau yang untuk Kemhan. Per satker dan tersebar. Cuman memang yang menjadi kendala kadang-kadang seringkali data antara target di TPNBP gitu yang sudah sampaikan itu berbeda dengan yang di DIPA gitu ya. Sehingga biasanya kita ketahui pada saat revisi anggaran tadi, Pak. Nah, mungkin ke depan di tahun 2021 ini yang diminta ya di surat Pak Direktur kemarin itu meminta KL untuk menginventarisir kembali gitu ya, memutakhirkan data di DIPA gitu ya, disesuaikan dengan data TPNBP ataupun data TPNBP-nya ya kalau misalkan DIPA sudah ditetapkan barangkali TPNBP-nya yang disesuaikan gitu, seperti itu. Kemudian yang masalah kedua tadi yang pergeseran dana penggunaan PNBP dan antara Yanmasum dan BPJS seyogianya kan memang hal ini tidak dilakukan karena memang kalau pergeseran yang mengakibatkan berubahnya target PNBP itu sebenarnya sesuai dengan ketentuan tentang revisi rencana PNBP, memang rencana anggaran itu kewenangannya ada di DJA gitu. Harusnya tidak mungkin satker tidak melakukan pergeseran antara Yanmasum dan BPJS gitu, atau misalkan ataupun ada pergeseran kalau misalkan mau revisi anggaran di Kanwil, pergeseran itu hanya antar Yanmasum saja atau antar BPJS saja gitu. Solusi yang kedua sebenarnya ada juga gitu ya. Ini memerlukan EPO tadi, Kemhan mengusulkan perubahan atau penyamaan izin karena ada 2 izin gitu ya. Kalau ada 2 izin, yang 198, 199 begitu bergeser kan sebenarnya dari target penerimaannya kan bergerak gitu. Padahal alokasi penggunaannya kan sebenarnya sama, tidak ada perubahan. Misalkan secara total tetap aja 100 juta misalkan yang diusulkan itu. Cuman ada pergeseran antara Yanmasum dan BPJS. Kalau nanti tarifnya diusulkan satu gitu ya, tidak akan masalah ini. Tidak akan terjadi permasalahan gitu. Mungkin tadi proses pergeseran antara Yanmasum BPJS di Kanwil DJPB tidak mengapa gitu. Seumpama ada satu tarif gitu. Itu mungkin Pak Gunawan ya salah satu dari permasalahan yang ada yang bisa dilakukan. Yang pertama kalau misal yang existing sekarang mungkin kita mengacunya mendorong supaya tidak dilakukan revisi pergeseran antara Yanmasum dan BPJS di Kanwil DJPB. Tapi ke depan mungkin kalau ingin lebih fleksibel diharapkan dilakukan ini aja pengusulan perubahan izin penggunaan Pak, dijadikan satu tarif gitu. Kebetulan kan mungkin izin penggunaan juga kan sesuai dengan PP yang baru kan diminta untuk dilakukan review ya Pak ya terhadap izin-izin penggunaan yang telah lama gitu. Sepertinya di Kemhan itu tahun berapa ya Fajar ya? 2016 ya? Sudah sangat lama. 2016 Bu. Betul, dari 2016 ini bisa jadi untuk dilakukan mungkin perubahan mengusulkan untuk perubahan izin dengan menjadikan satu tarif gitu Pak. Jadi akan lebih fleksibel nantinya. Jadi revisi anggaran di Kanwil pun tidak akan menjadi masalah seumpama ada pergeseran Yanmasum dan BPJS gitu. Itu mungkin
kurang lebih ya. Mungkin Fajar boleh mungkin ada yang kurang yang bisa ditambahkan untuk menjadi perhatian dari teman-teman di Kemhan dan TNI terkait penggunaan ini. Siap, mohon izin Pak Gunawan, Bu Evi, Ya, silakan, Pak Mas Dirdar Fajar. Polgar dan Pak Kasubdit Dirdar Polgar PNBP. Mungkin sedikit menambahkan saja Pak, mohon izin. Kalau Bu Evi tadi menyoroti tidak boleh dilakukannya pergeseran di kanwil antara Yanmasum dengan BPJS. Jadi sebetulnya problematika yang kita lihat kan kalau Yanmasum dan BPJS itu kalau terlihat di DIPA sebetulnya secara pagu maksimal ketika pergeseran Yanmasum dan BPJS itu dia tidak akan merubah pagu maksimal. Misalnya pagunya 10, Yanmasumnya 4 dan BPJS-nya 6. Ketika ditukar menjadi 5 dan 5, terlihat bahwa pagunya itu sebetulnya masih sama 10. Tapi kalau sebetulnya kalau dilihat dari secara peraturan di PNBP, bergesernya 5 dari Yanmasum dari 4 ke 5-nya Yanmasum itu akan merubah target PNBP-nya, Pak. Karena perhitungan persentase pagu itu kan dihitung dari target PNBP. Nah, untuk itu seyogianya memang tidak dilakukan pergeseran antara PNBP, Yanmasum dengan BPJS, baik itu kapitasi dan non-kapitasi. Itu adalah yang mohon izin tidak boleh dilakukan di Kanwil DJPB. Tapi mohon izin, di sisi lain, sebetulnya sudah ada sejak tahun 2019, cuma dari Kemhan TNI belum melakukan di 2019 dan di 2020 itu kalau tidak salah hanya ada satu satker yang melakukan, yaitu sebetulnya kita itu di Kementerian Keuangan melalui PMK tentang revisi anggaran sudah memberikan fleksibilitas revisi anggaran kelebihan penggunaan dana PNBP dari kelebihan realisasi yang ada di target PNBP, Pak. Jadi kalau tidak salah mohon izin tahun 2020 itu hanya ada satu satker yang melakukan revisi kelebihan penggunaan dana PNBP, yaitu penambahan pagu penggunaan dari kelebihan dana penggunaan PNBP itu ada di, kalau tidak salah itu di Lanut Hasanuddin, itu dari TNI AU, mereka sudah melakukan revisi penambahan pagu di Kanwil, Pak. Tapi mohon izin, ini sebetulnya berhubungan dengan yang sebelumnya, yaitu tentang data. Jadi waktu itu ketika revisi penggunaan di Lanut, kalau hasil koordinasi kami dengan Kanwil di Sulsel, ada perbedaan antara target PNBP di DIPA dengan target PNBP di TPNBP yang dimasukkan dalam single source database di SSD. Nah, itu sekitar perbedaannya 40 jutaan lah kalau tidak salah kami. Nah, itu yang membuat waktu itu justru target di TPNBP itu lebih tinggi daripada di DIPA. Nah, karena adanya perbedaan itu secara otomatis sebetulnya akan merugikan di satkernya sendiri. Ya bahasanya tidak merugikan sih, artinya tidak firm datanya itu, sehingga teman-teman di Kanwil itu perlu melakukan minimal konfirmasi ke kami, Pak, di DJA. Sedangkan data yang kami pakai adalah data yang di SSD, Single Source Database, atau data dari TPNBP. Jadi mungkin pertama, kalau tadi menambahkan dari Bu Evi, saat ini sebetulnya untuk revisi anggaran itu sudah ada kemudahan, Pak. Selama ini kan dari Kemhan TNI untuk revisi anggaran rata-rata itu hanya dilakukan di DJA, itu proses berjenjangnya lama, dan revisi itu biasanya dilakukan berdasarkan perkiraan realisasi kenaikannya. Tapi sebetulnya ada alternatif lain, yaitu revisi anggaran di Kanwil DJPB atas kelebihan realisasi dari target PNBP yang sudah disetorkan ke kas negara. Jadi mungkin itu saja, Pak. Hanya tadi menyangkut permasalahan data yang harusnya kita memang sama antara di TPNBP dengan di DIPA. Tujuannya memang satu untuk kesesuaian data kita, dan kedua memang akan mempermudah di Kemhan TNI sendiri, baik itu ketika mau revisi anggaran di DJA ataupun revisi anggaran di DJPB itu akan lebih mudah. Mungkin itu saja Pak Gun, Bu Evi, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fajar. Demikian Bapak Ibu sekalian materi kami yang bisa kami sampaikan dan terkait dengan penjelasan dari
Bu Evi dan Pak Fajar, tambahan Bu Evi dan Pak Fajar. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk para peserta. Silakan untuk bertanya. Peserta rapat kami mohon dipersilakan untuk bertanya. Masih mengema ya? Halo? Masih. Wah, mengema. Oh ya. Nggak tahu namanya siapa tuh. Iya siapa nggak tahu. Saya gema, Pak. Masih gema. Ini nggak ada di sini. Itu punya siapa? Nggak tahu. Di Bapak nggak ada. Masih gema, Pak. Mohon izin kami persilakan kepada seluruh peserta rapat untuk bertanya. Ini malu-malu kucing yang bertanya. Masih gema ya? Masih gema. Saya mau nanyakan sama Murni itu masih gema. Nggak bisa ini. Yang saya di mana? Itu dulu, nyalain dulu. Siap. Masuk. Assalamualaikum.
Bapak Gunawan. Yes, siap Pak. Monggo, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Masuk nggak suara saya? Tidak, Bapak izin. Sudah bisa ya, Pak. Coba saya ngomong. Pak Rabimin, suaranya masih menggema Pak? Bapak? Berarti masuk tapi Iya Pak, menggema ini suaranya menggema ini Pak. Saya nggak ini gema juga bisa, itu kan pasangannya di sini. Ini masuk gema nggak? udah nggak seberapa. Masuk nggak gema nggak? Masih menggema dikit, masih menggema Udah sedikit. berkurang Pak. Ada benturan mungkin, mohon izin peserta-peserta yang ini mungkin di mute dulu, di mute. Mungkin izin Bapak Gunawan, Bu Evi dengan Pak Fajar tadi sudah banyak dijelaskan. Dan memang melaporkan, memang kadang aku dengan target itu yang kadang banyak berbeda, itu yang tadi disampaikan tadi yang memang kadang begitu terjadi revisi, saat revisi seharusnya Satker juga harus mengikuti revisi itu, dirubah juga di target ITP kan nanti terjadi kesamaan, karena ini begitu ada revisi ada apa, karena tidak mengikuti Satker itu, tidak mengikuti, harus mestinya juga dirubah juga sesuai dengan revisi, pasti nanti akan ada kesamaan. Terus kemudian memang ada pergeseran yang kapitasi dan non kapitasi BPJS dan Yanmasum. Memang itu tidak bisa karena akunnya berbeda, kemudian aturannya juga berbeda. Kalau Yanmasum kan menggunakan PP 17. Kalau kapitasi kan yang menetapkan dari Kementerian Kesehatan atau INACIBISIS memang berbeda. Yang berbeda. Yang ingin kami tanyakan kemarin mumpung ada Pak Gunawan, Bu Evi, Mas Fajar, ini memang kalau klaim itu bagi BLU bisa digunakan sebagai anggunan. Nah, BLU kan bisa digunakan. Apakah nanti ke depan yang piutangnya pasti ada, PNBP juga piutang itu dari BPJS terutama. Apakah ke depan juga nanti ada suatu kebijakan NBP bisa digunakan sebagai klaim juga gitu Pak? Sementara itu dulu Pak pertanyaan dari kami Pak Gunawan atau Bu Evi atau Mas Fajar. Terima kasih. Terima kasih Pak Rabimin. Jadi prinsipnya bisa Pak, itu kan piutang mungkin ya dari BPJS Pak ya. Yang itu nanti kami juga sudah diskusi juga dengan Pak Direktur terkait dengan penerimaan BPJS yang dari BPJS itu bisa digunakan, Pak. Mohon izin kalau boleh menambahkan, Pak. Ya, silakan Mas Fajar. Mohon izin memperjelas pertanyaannya Pak Kasubdit, Pak Rabimin. Yang dimaksud ini sebetulnya untuk klaim BPJS dalam rangka COVID, ataukah piutang BPJS yang biasanya mohon izin karena keterlambatan pembayaran BPJS, keterlambatan realisasi BPJS, jadinya si Satker atau rumah sakit itu terkesan punya tunggakan tunggakan kepada penyedia layanan obat ataupun kepada penyedia layanan kesehatan dari dokter seperti itu. Jadi mohon izin, apakah yang pertama klaim COVID ataukah yang piutang BPJS karena mereka terlambat membayar, Pak? Mohon izin untuk klarifikasi pertanyaan dulu, Pak. Piutang BPJS yang terjadi keterlambatan atau yang umum itu aja Pak Fajar. Karena kalau di BLU kan bisa digunakan untuk anggunan. Apakah nanti ke depan PNBP bisa BPJS yang umum yang keterlambatan pembayaran itu bisa digunakan menjadi anggunan.
Karena anggarannya kan pasti juga nanti juga hanya keterlambatan saja. Itu aja Pak Fajar, terima kasih. Siap, mohon izin Pak Gun. Jadi kalau yang Iya. seperti Pak Gun sudah sampaikan tadi, untuk terkait klaim COVID, insya Allah sudah clear ya Pak. Saat ini kan memang kami juga sudah memberikan nota dinas ke teman-teman di Direktorat APK maupun PKN, dari Direktur PNBP sudah memberikan penjelasan juga. Nah, tapi mohon izin Pak Gun, untuk yang piutang BPJS ini, sebetulnya kalau di BLU, sepertinya info dari Pak Kasubdit tadi, Pak Rabimin tadi, bahwa di BLU itu seperti bisa dijaminkan ke bank ataupun ke mana gitu Pak ya. Jadi BLU itu bisa menerima uang terlebih dahulu untuk membayar untuk membayar tagihan-tagihan dari penyedia layanan kesehatan, baik itu dokter ataupun dari obat-obat seperti itu Pak. Tapi mohon izin, kalau di PNBP seperti yang ini sebetulnya masuk agak ke ranah pelaksanaan anggaran Pak Gun. Jadi kalau dari Iya, MP itu kalau di Kemhan TNI itu masih seperti MP pada umumnya Pak Gun. Dia kan berdasarkan realisasi dari yang disetor ke kas negara. Nah, kalau ini kan biasanya terjadi keterlambatan realisasi itu yang disebabkan oleh keterlambatan pembayaran oleh BPJS. Kesannya jadi tunggakan gitu Pak Gun. Jadinya dia belum ada realisasi, tapi kan sudah ada tagihan obat. Nah, itu yang terlambat sering menjadi keluhan di satker-satker di Kemhan TNI. Itu yang pertama. Tapi mohon izin Pak Rabimin, walaupun itu jadi piutang, memang kadang-kadang susahnya itu kalau dia lintas tahun. Kalau di PMK-nya Kementerian Kesehatan, khususnya PMK 109 kalau nggak salah ya, tentang yang pelaksanaan anggaran, sebetulnya kan bisa lewat tahun Pak ya, bisa digunakan menambah pagu di tahun anggaran yang lalu. Cuma memang basic yang tadi seperti Pak Rabimin istilahnya mintakan apakah dia bisa dijadikan agunan, seperti agunan gitu kan Pak, agunan kepada bank untuk meminjam uang ataupun mencairkan dana terlebih dahulu. Saat ini sih belum ada aturannya di PNBP bahwa dia itu bisa dijadikan agunan piutangnya Pak. Jadi piutangnya itu dijadikan agunan ke pihak ketiga untuk memperoleh dana, itu berbeda dengan BLU. Kalau BLU kan mereka memang cash flow-nya langsung ditanggung oleh teman-teman kepala satkernya, karena dia sudah menjadi satker BLU, dalam istilah keuangan bisa digunakan langsung, tapi kalau di PNBP itu harus disetor terlebih dahulu ke kas negara. Kami juga dulu, izin Pak Gun, kita juga dulu pernah lapor ke Pak Direktur sebetulnya, terkait dengan keterlambatan BPJS ini, dan Pak Direktur sebetulnya dulu pengen mengundang BPJS. BPJS itu harusnya bagaimana caranya ya kita sama-sama tanggungannya, karena ketika BPJS terlambat membayar, secara otomatis BPJS itu juga wajib membayar denda keterlambatan sebesar 2%. Nah, kita dulu pengen mempush bagaimana sih BPJS itu melakukan kewajibannya dengan baik, apalagi kalau sekarang mohon izin, sekarang ini kan untuk biaya iuran sudah naik, proporsi dari inasi bijis juga naik, harusnya sih BPJS mampu memenuhi kewajibannya. Tapi yang jelas kalau secara undang-undang PNBP, mohon izin, kalau menurut pemahaman kami, pemahaman saya, itu tidak bisa dijadikan seperti seperti agunan seperti itu Pak, mohon izin Pak Gun. Itu kami Pak Gun. Makasih Mas Fajar. Tadi saya pikir yang dari BPJS untuk COVID Pak Rabimin, mohon maaf. Ternyata ada permasalahan lagi dari BPJS yang ada tunggakan dari pelayanan umum ya. Ya memang itu belum diatur Pak Rabimin, tapi memang sebaiknya juga itu hati-hati ya. Dan tentunya kami akan koordinasikan dengan BPJS ya terkait dengan tunggakan itu ya, supaya mereka juga harus konsisten ya, harus tepat. Kalau mereka terlambat ya harus dikenakan denda juga, dan yang diterima itu tentunya juga harus masuk ke kas negara dulu Pak. Saya pikir tadi yang terkait dengan tunggakan yang BPJS untuk COVID. Begitu Pak Rabimin, terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan, Mas Fajar, dan Bu Evi. Karena memang kalau setiap akhir tahun anggaran itu Pak, kan ketentuannya tanggal 14 Desember biasanya tutup. Sementara klaim BPJS itu terjadi pasti tanggal 15. Nah, sebelum
setelah tutup buku klaim BPJS baru keluar. Sehingga kita kemarin mengajukan SPM dispensasi sampai akhir Desember. Nah, untuk memberikan keringanan-keringanan dan keluhan PNBP ini, terutama yang terkait dengan BPJS, siapa tahu nanti dari PNBP, Kementerian Keuangan bisa membuat suatu peraturan di mana perlakuan klaim itu bisa sama dengan klaim yang dimiliki oleh BLU. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya Pak, nanti kita koordinasi Pak dengan, kan ini menyangkut juga dari teman-teman Direktorat Pelaksanaan Anggaran ya, dari DCPP ya. Tentunya juga ini menyangkut apa namanya, Biro Hukum juga ya, terkait dengan apa namanya, aturannya kan, supaya nanti nggak salah Pak. Kalau memang perlu dibuat aturan, nanti kita lakukan koordinasi dulu. Nanti kami sampaikan Pak terkait dengan koordinasi kami nanti. Ya, terima kasih Bapak Gunawan. Silahkan yang lain kalau ada yang ditanyakan, monggo. Izin Pak. Izin Pak Gunawan. Ye. Silahkan Pak. Saya dari Renat Pak. Ye, silahkan. Yang mau saya tanyakan, apakah apabila kita mengajukan tarif PNBP itu tinggi, apakah mempengaruhi baseline-nya RM Pak? Sudah Pak? Ya, itu aja Pak. Ye, terima kasih. Jadi sebenarnya PNBP, ya Pak? Cukup Pak? Monggo Pak, lanjut Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi pada intinya sebenarnya PNBP itu tidak terkait dengan RM Pak ya. Kadang-kadang teman-teman terutama di Bappenas tuh ya, itu kan mereka melihat bahwa kalau PNBP-nya tinggi ya RM-nya dikurangi kan gitu Pak. Sebenarnya PNBP itu kan ada dananya, ada uangnya kalau ada layanan kan gitu kan. Jadi menurut kami dan bahkan Pak Dirjen pun juga menyampaikan bahwa PNBP ini harusnya on top dari RM kan gitu. Harus di luar dari RM. Kalau RM kan kegiatannya untuk membiayai yang kegiatan rutin-rutin itu Pak. Kalau PNBP itu kan semacam ada effort ya, usaha yang harus dilakukan supaya katakanlah layanan baru ada uangnya kan gitu. Kalau nggak ada layanan kan nggak ada uang. Makanya prinsipnya sebenarnya kalau PNBP itu harus di luar dari RM. Karena PNBP itu harus ada usaha dulu, baru bisa mendapatkan uang kan semacam itu. Jadi menurut kami emang nggak ada hubungannya dengan RM, Pak. Memang kadang-kadang teman-teman Bappenas pada waktu trilateral meeting itu selalu menyampaikan, wah ini PNBP-nya tinggi, kurangi lagi RM-nya, kan seperti itu. Sebenarnya Bapak bisa menyampaikan bahwa RM ini kan hanya untuk kegiatan rutin Pak, bayar gaji, yang pemeliharaan dan sebagainya. Sementara yang dana kami yang dibiayai dari PNBP ini kan di luar yang rutin tadi, memang kegiatannya untuk peningkatan layanan. Kemudian ini bisa mengenerate penerimaan juga PNBP-nya. Makanya PNBP harus di luar dari RM-nya. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak Gunawan, memang seharusnya seperti itu Pak. Cuma kan memang seperti yang Pak Gunawan sampaikan tadi, masih ada beberapa orang lah. Mungkin juga di Serenat sendiri ada yang beranggapan seperti demikian. Apabila kita PNBP-nya tinggi, istilahnya itu akan memakan jatahnya RM secara keseluruhan.
Tapi yang seperti yang Bapak jelaskan tadi memang seharusnya seperti itu, Pak. Demikian Pak Gunawan. Ye, terima kasih Pak. Siap, dari Serena Angkatan Laut, Gen. Ye, silakan Pak, dari Serena Angkatan Laut. Silakan. Siap. Terima kasih, Gen. Yang kami hormati pimpinan rapat, pemapar, izinkan kami untuk bertanya. Mungkin ada 3 pertanyaan, Gen, yang kami izin pertanyakan. Yang pertama mungkin menyambung dari pertanyaan dari Serena Adi tadi, Gen. Memang betul kalau bicara rupiah murni tidak kaitan karena rupiah murni dasarnya dari perpajakan. Kalau untuk PNBP dari non perpajakan. Tapi pada saat sudah trilateral meeting dengan Bappenas dan Kemkyu, bicaranya tentang porsi kue lagi, Gen. Itu yang menjadi kendala. Jadi pada saat kita membuat target PNBP tinggi, dari yang mengikuti rapat itu selalu menyampaikan akan berpengaruh pada RM yang ada. Seperti itu. Ya, itu kami mohon pencerahan untuk kedepannya Pak, dalam merencanakan PNBP itu seperti apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan paparan yang disampaikan tadi tentang penggunaan PNBP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 maupun PP 58 disampaikan bahwa untuk penggunaan PNBP itu sendiri dapat digunakan oleh unit penghasil dan lintas unit pada instansi pengelola. Ini sangat kontradiktif dengan yang Undang-Undang 20 tahun 97 yang hanya bisa digunakan oleh penghasil PNBP sendiri. Nah, yang kami izin bertanyakan, apakah kegiatan contoh di dalam penggunaan PNBP itu kan ada operasional, ada pengadaan. Misalnya ada pengadaan di di satker PNBP digunakan untuk satker yang ada di dalam contoh di Angkatan Laut. Apakah bisa seperti itu? Itu pertanyaan yang kedua, Jen. Terus yang ketiga, tadi yang seperti disampaikan Pak Fajar terkait tentang revisi di Kanwil. Ilustrasinya begini, Jen. Pada saat kita membuat target di 2021, kita selalu bicaranya dari Januari sampai Desember. Ada satu satker yang dia targetnya adalah 28 miliar. Berarti dia sudah mengasumsikan mereka akan menerima realisasi 28 miliar di Desember. Kalau dilaksanakan revisi di Kanwil, berarti kan harus melebihi dari 28 miliar tersebut. Itu sama saja hampir 1 tahun sendiri, tahun anggaran sendiri. Apakah seperti itu mekanisme yang diharapkan atau dihadapkan terhadap revisi di Kanwil itu sendiri? Demikian, Jin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan, nanti minta Mas Fajar juga tolong dibantu sama Tevi. Ini yang pertama terkait dengan penyusunan rencana PNBP kan tadi sudah kami jelaskan ya, bahwa realistis, optimal, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Tadi juga sudah kami sampaikan juga terkait dengan realistis itu seperti apa sih kan gitu. Itu kan dasarnya juga bisa juga dari data-data historis Pak sebelumnya kan gitu. Kemudian mungkin kalau untuk yang direncanakan katakanlah ada perubahan PP tarif Pak, nah, itu kan harus segera disesuaikan juga. Memang kadang-kadang di apa namanya trilateral meeting itu memang terutama dari teman-teman Bappenas ya, yang sering menanyakan ini PNBP-nya tinggi kan gitu. Sebenarnya Bapak bisa menjelaskan kepada Bappenas bahwa loh ini PNBP tinggi ini karena pertama ada PP jenis tarif yang berubah, kemudian ada potensi yang selama ini yang ini tidak dibiayai dari rupiah murni, memang khusus dibiayai dari PNBP. Kalau nggak dibiayai ya tentunya nanti penerimaan kami tidak akan bisa meningkat sesuai target kan gitu, bisa disampaikan seperti itu Pak. Itu contohnya untuk apa namanya menghadapi teman-teman Bappenas dan dalam membuat apa namanya suatu target PNBP. Kemudian terkait dengan penggunaan tadi ya, penggunaan itu memang di Undang-Undang Nomor 20 hanya untuk satker itu aja Pak. Kalau sekarang sangat dimungkinkan antar satker bahkan antar eselon 1 Pak.
Tapi nanti itu tetap harus minta izin kepada Menteri Keuangan terlebih dahulu, Pak. Jadi nggak bisa langsung dari rumah sakit atau satker yang PNBP-nya tinggi, kemudian nggak terserap, kemudian otomatis dikasihkan ke satker yang PNBP-nya rendah. Itu nggak bisa, harus izin dulu kepada Menteri Keuangan. Nanti akan diterbitkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Yang ketiga tadi, Mas Fajar minta tolong atau Tevi bisa menjelaskan? Mohon izin, Bu Evi, apakah ada tambahan terlebih dahulu, Bu? Mohon izin. Monggo Fajar, yang itu yang ilustrasi aja supaya lebih jelas, mungkin tadi yang ilustrasi di Kanwil ya. Iya. Siap. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin menambahkan yang bagian pertama dulu, termasuk dari Srena dan Srena AL dari Pak Mayor Imron tadi, soal porsi kue yang berpengaruh pada RM, Pak. Mohon izin, sebetulnya menambahkan seperti yang dikemukakan Pak Gun tadi. Awalnya memang kesan yang ada di PNBP itu kan akan mengurangi rupiah murni, sepertinya selama ini terjadi adalah seperti itu, Pak. Namun izin, di PP 58 saat ini, kita itu sudah mencoba menyamakan persepsi dengan teman-teman di penganggaran, baik itu di Bappenas maupun di teman-teman di anggaran bidang. Jadi saat ini mohon izin seperti yang telah dipaparkan Pak Gun tadi, yang ada di slide kami, fase dari penyusunan anggaran atau penyusunan rencana PNBP itu secara nomenklatur sudah kita sesuaikan dengan yang ada di di pagu untuk rupiah, pagu di penyusunan alokasi anggaran, di Perpres di PP 90. Jadi kita dulu mengenal adanya istilah penyusunan pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu alokasi. Tapi saat ini seperti yang Pak Gun sampaikan tadi, kita adanya penyusunan rencana, penyesuaian rencana, maupun pemutakhiran rencana. Sebetulnya tujuan kita itu hampir seperti yang Pak Gun tadi sampaikan, Pak, baik dari Srena AD maupun Srena AL, kita itu untuk penyusunan NBP, cut off yang kita ambil adalah dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal. Jadi kita itu ke depan di PNBP, kita mengharapkan dengan adanya peraturan baru ini, rencana PNBP yang sudah Bapak Ibu dari Kementerian Pertahanan ataupun kementerian lembaga lain itu disampaikan ke kita Januari, itu menjadi bagian dari yang rencana untuk penyusunan kapasitas fiskal, Pak. Jadi ini kalau dulu itu merupakan bagian dari kue, bahasa gampangnya, kalau sekarang ini kita mengharapkan bahwa rencana PNBP yang Bapak Ibu susun itu adalah pembentuk kuenya itu. Jadi semula kalau dulu kesannya adalah tahu-tahu KL itu diberikan 10, langsung dibagi misalnya 8 dari rupiah murni dan 2 dari PNBP. Kalau kita berharap sekarang untuk rupiah murni itu sudah dihitung oleh teman-teman di di ABID, sedangkan PNBP apa yang Bapak Ibu usulkan dari target yang menghasilkan pagu itu akan menambah bentukan tidak hanya tadi jadi 10, mungkin bisa jadi 11 karena ada usulan dari Bapak Ibu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gun bahwa PNBP itu kan memang layanan yang tidak dibiayai oleh rupiah murni, yang itu memang dari kebutuhan masyarakat sendiri. Mungkin itu untuk yang pertama. Yang kedua, tadi sudah sebetulnya dipaparkan jelas oleh Pak Gun, untuk penggunaan PNBP yang lintas unit itu bisa digunakan. Nah, yang ketiga mohon izin untuk tentang revisi di Kanwil, sebetulnya seperti yang sudah diilustrasikan oleh Srena AL tadi, misalnya ada satu satker, target mereka itu 28 miliar itu kan dari mulai Januari sampai Desember. Tetapi di tengah jalan, mungkin karena ada sesuatu hal ataupun yang lain lah, sesuatu hal yang itu di luar rencana yang sudah disusun secara realistis dan optimal, ternyata ada kejadian tertentu yang mengakibatkan misalnya di bulan September, target itu sudah melebihi dari 28 miliar. Misalnya sudah menjadi 30 miliar, Pak. Sudah ada penyetoran dana 30 miliar ke rekening kas negara, sedangkan target yang ada Bapak, yang ada di Dipa Satker hanya 28. Kalau secara Dipa, itu kan sudah tidak ada lagi untuk kelebihan 2 miliar yang dari setoran itu kan sudah tidak bisa digunakan. Nah, kalau mekanisme dia bisa digunakan harus melakukan revisi dulu. Kalau sekarang ini kan kebanyakan dari teman-teman TNI dan Kemhan itu kan melakukan proyeksi. Nah, kalau yang ini
2 miliar itu tinggal Bapak bisa lakukan revisi ke Kanwil. Yang kemarin sudah dilakukan oleh TNI AU di Lanut Hasanuddin. Jadi 2 miliar itu dimintakan datanya hasil rekon penyetoran itu ke KPPN bahwa sudah ada dana masuk ke rekeningnya kas negara atas nama Satker tersebut, nanti dibawa ke Kanwil bahwa telah terjadi kelebihan realisasi dari target kami. Nah, 2 itu akan dilakukan revisi DIPA-nya di Kanwil saja, Pak. 2 itu bisa digunakan kembali, hanya cukup dengan revisi DIPA di Kanwil. Mungkin itu, Pak, menambahkannya, Pak. Mohon izin. Oke, makasih Mas Fajar. Mungkin ada lagi? Sedikit mungkin kalau diizinkan. Ya, silakan Pak. Ini mungkin bukan pertanyaan, tapi realistis yang terjadi di perencanaan yang ada. Yang seperti disampaikan bahwa terkait tentang RM dan PNBP ini kan kejadian pada saat pemotongan di 2020 itu ya terus terang banyak sekali yang kalau bahasanya bukan keluh kesah ya, tapi ini kejadian bahwa hanya rupiah murni saja yang kena potong seperti itu. Itu pun rupiah murni tidak termasuk belanja pegawai dan BMP. Sedangkan kalau tadi bicara tentang ini kemungkinan sebelum PP 58 ada Pak ya, itu PNBP tidak diutak-atik. Padahal kalau memang bisa diizinkan, toh sebenarnya PNBP ini adalah sebagai pendapatan yang nanti kita pun kalau kita turunkan sebanyak apa, misalnya sudah dikeluarkan dari PP-nya, nanti kan seiring waktu di tahun-tahun di bulan-bulan berikutnya bisa kita revisi lagi. Jadi membantu pemotongan yang dilakukan oleh pihak KMQ oleh UO masing-masing. Apalagi kalau mungkin ke depan ada lagi pemotongan, ya kita tidak tahu lagi. Demikian Pak. Yeah. Itulah IPA-nya PNBP, Pak. Kalau RM kan dipotong, kalau PNBP kan nggak bisa dipotong. Itu dia, Pak. Kami memahami, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Bu Erin? Saya kira cukup, Bu Erin. Enggak, tulisannya Bu Erin. Bu Erin nggak usah masuk lagi ya. Yang putus. Hostnya kayaknya sudah ganti kayaknya. Dilanjutkan. Mohon izin Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Acara selanjutnya adalah Isoma. Kembali untuk Zoom pukul 13.00. Jadi mau bagi link. Mohon